Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Baik Ci, pastinya. Ci Vanessa baik kan? Baik dong, adik-adik Puji gimana Tuhan. kabarnya? Semoga Puji Tuhan. baik ya semuanya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, Ci undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri biar semangat ya. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Jangan lupa gerakan ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah cintanya. Kita nyanyi apa lagi nih Ci? Kayaknya aku gereja Ci, tahu nggak Ci, masih ingat nggak? Boleh nih. Jangan lupa pakai gerakan lagi ya. Masih bangkit berdiri biar tetap semangat. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Oke adik-adik, boleh duduk kembali. Adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyediakan kami waktu untuk dapat bersekutu bersama-sama ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah ini, kiranya ibadah ini berjalan dari awal hingga akhirnya dengan penyertaan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mulai untuk membaca Alkitab, kita mau nyanyi lagi loh. Lagunya apa Ci Vanessa? Baca Alkitab dan doa Tuhan. Masih inget dong lagunya? Masih dong Ci. Ses. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya? Tentu dalam keadaan sehat-sehat saja. Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan. Bagi yang sudah punya Alkitab dan dapat membaca, kita dapat baca bersama-sama dari Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur kami naikkan kepadamu karena hanya kebaikan dan kemurahan Tuhan saja yang membuat kami sampai saat ini selalu diselamatkan.
adik-adik di rumah sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Curahkan Roh Kudus kepada adik-adik dan hamba pada saat ini, supaya kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan, tentu akan membawa sukacita bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayat yang 36 yang menyatakan, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara dengan tujuan kepergiannya akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus sebelum dia masuk dalam penderitaan atau sebelum Tuhan Yesus disalib, firman ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus ini mengajak murid-muridnya untuk pergi berdoa. Ya adik-adik, Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya. Siapa? Siapa saja? Kalau yang sudah mendengar atau yang sudah membaca firman Tuhan pasti tahu. Pertama, Simon Petrus. Kedua, Yohanes. Ketiga, Yakobus. Ini 3 murid Yesus yang diajak menemani Tuhan Yesus untuk berdoa. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka ingin menjaga Tuhan Yesus. Tapi mereka itu tertidur adik-adik. Sehingga Yesus sendiri pergi berdoa di sana. Tuhan Yesus berdoa seorang diri. Apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus berdoa, wajah Yesus berubah. Terang, berkilau. Lebih dari cahaya lampu. Ya, luar biasa adik-adik. Bukan saja wajahnya, tetapi pakaiannya. Pakaiannya juga yang dipakai Yesus, yang dikenakan Yesus ini berkilau. Berkilau-kilau. Putih berkilau-kilau. Bukan saja wajahnya berubah, pakaiannya berubah. Ternyata Yesus ditemani oleh 2 orang nabi besar. Yaitu kalau kita membaca pasti kita tahu siapa? Pertama Nabi Musa. Kedua Nabi Elia.
Mereka menemani Tuhan Yesus saat berdoa. Mereka bercakap-cakap, mereka berbicara bersama-sama Tuhan Yesus. Ya, Nabi Musa dan Nabi Elia adalah nabi besar. Nabi yang ada sebelum Tuhan Yesus lahir dunia. Tugasnya apa ya Nabi Musa dan Nabi Elia? Mereka tugasnya ingin menyelamatkan bangsa Israel. Ingin menyelamatkan umat Israel supaya apa? Mereka selamat. Mereka menjadi anak-anak Allah. Ya. Tetapi tugas itu akan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Nabi Elia dan Nabi Musa ingin menyerahkan kepada Yesus supaya Yesus ini datang meneruskan tugas Yesus apa? Menyelamatkan semua umat manusia. Baik yang baik, baik yang jahat, kaya, miskin, tua, muda. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan mereka semua. Ya, Tuhan Yesus tidak mau lihat perbedaan itu semua. Ini tugas Tuhan Yesus. Nah, luar biasa. Tapi untuk menyelamatkan manusia, Tuhan Yesus harus apa? Tuhan Yesus harus menderita. Tuhan Yesus harus dipukul. Tuhan Yesus harus disalib. Bahkan Tuhan Yesus harus mati. Dan kemudian dia harus bangkit kembali pada hari yang ketiga. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, ketika sedang berbicara dengan Tuhan Yesus sedang berbicara dengan Nabi Musa, Nabi Elia, murid-muridnya ini bangun. Ternyata murid-muridnya tadi tidur. Mereka, waduh, Tuhan Yesus sedang berbicara dengan siapa ya? Berbicara dengan Nabi Musa, Nabi Elia. Aduh, senang sekali. Senang sekali Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus ini senang melihat itu semua. Lalu ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, mereka menghampiri Tuhan Yesus. Mereka katakan, Tuhan Yesus, aku senang, kami semua senang melihat itu.
Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama saya. Ingat dong. Ingat dong, Ci. Oke. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik siapin ya uang persembahannya, lalu dikasihkan ke orang tuanya masing-masing. Kita menyanyikan lagu Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkati juga untuk adik-adik kami yang memberi maupun tidak memberi. Tuhan, biarlah persembahan ini bisa berguna untuk gereja dan pelayanan kami. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, Enci mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu apa, Ci Vanessa? Lagunya itu Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Bait keduanya ya adik-adik. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Oke, boleh duduk lagi adik-adik. Sekarang kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan, semoga apa yang tadi diberitakan bisa berguna untuk kami dimanapun kami berada. Tuhan, berkati juga untuk adik-adik yang sekarang lagi di rumah. Tuhan berkati mereka semua, jaga kesehatan mereka semua. Tuhan, jauhkan mereka dari virus-virus yang ada di luar sana Tuhan. Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita sudah selesai ibadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu di ibadah minggu depan.